Assalamualaikum guys, apa kabar? Welcome back to my channel USB Adventure. Saat ini USB Adventure masih berada di kota Saigon atau Ho Chi Minh City, Vietnam Selatan guys. USB Adventure ingin menikmati suasana petang menjelang malam di jalanan pusat kota Ho Chi Minh. Dan saat ini USB Adventure tengah berada di jalan Dong Khoi atau Duong Dong Khoi. Duong itu jalan ini. Duong Dong Khoi guys, jalan Dong Khoi. Di sini bangunan-bangunannya masih banyak yang bergaya arsitektur kolonial, dipadu dengan bangunan-bangunan modern. Jadi bangunan-bangunan lama tetap dipertahankan, yang akhirnya menjadi salah satu daya tarik dari para turis dari negara-negara barat guys. Banyak sekali turis berada di kawasan Duong Dong Khoi ini guys. Ini suasana lalu lintas di jalan Dong Khoi, Duong Dong Khoi. Tertib, rapi suasananya, lingkungannya pun nampak bersih ya. Jarang sekali terlihat sampah di kawasan ini, sehingga turis-turis menjadi betah berada di kawasan Duong Dong Khoi ini guys. Ya, kita mau berjalan menuju sebuah gedung yang ikonik atau gedung warisan kolonial, yaitu Opera House. Zaman penjajahan, bangunan itu difungsikan sebagai tempat hiburan atau pertunjukan opera ya, yang disukai orang-orang bule itu. Nah, ini guys, Opera House Ho Chi Minh City. Yang di tengah itu yang bangunan bergaya kolonial dengan halamannya yang lebar, juga ada bus pelancongan atau turis bus. Banyak turis-turis berkunjung ke sini, dan yang spesial dari Opera House ini adalah sering digunakan oleh pasangan-pasangan untuk pre-wedding foto ya, pre-wedding foto. Nih, ada calon pengantin yang sedang mengambil gambar di depan Opera House, dan pasangannya sedang mengambil gambar di mobil tadi. Jadi Opera House ini sebuah bangunan warisan kolonial Prancis tentunya guys. Nah, Vietnam dulu dijajah Prancis. Di tengah-tengah atau di sela-sela hutan gedung-gedung pencakar langit. Yaitu yang merah adalah bus keliling kota ya, bus wisata. Ini Opera House nih, nggak tahu nih artis TikTok dari Teluk Pucung atau dari mana tadi bergaya di depan Opera House. Nah, sekarang USB Adventure sudah sampai di kawasan Nguyen Hue.
Nguyen Hue ini kawasan pasar malam ya, kira-kira kalau di Indonesia. Jadi kalau sore tidak begitu ramai, tapi kalau malam hari kawasan ini sangat ramai sekali guys. Banyak pengunjung baik dari masyarakat tempatan atau local people maupun dari para turis asing dari berbagai negara. Nah yang ke sana itu ada bintang, itu adalah Jalan Leloy atau Duong Leloy ya, salah satu jalan terbesar di Ho Chi Minh atau salah satu jalan protokol di Ho Chi Minh. Nah, kiri kanannya banyak mall. Nah sedangkan non jauh di sana yang ada benderanya itu adalah Capitol Hall atau Balai Kota, begitu kira-kira guys. Itu juga peninggalan dari kolonial ya. Nah sekarang USB Adventure sudah di depan, persis di depan Capitol Hall atau City Hall ya, Balai Kota. Ini gedungnya sangat artistik ya, tetap dipertahankan meskipun pernah terjadi perang besar antara Vietnam dan Amerika. Tapi bangunan ini masih bertahan utuh. Orang yang pergi ke Ho Chi Minh pasti mengambil gambar di City Hall ini. Nah ini USB Adventure berjalan santai di sela-sela pepohonan di tengah kota Ho Chi Minh. Bersih sekali kotanya guys, nyaman untuk jalan-jalan petang atau jalan-jalan sore. Nah ini biasa suasana khas Vietnam ya, beli jajanan sambil duduk di bangku pendek. Banyak turis asing, jauh lebih banyak dibandingkan Jakarta turis asing yang datang ke Ho Chi Minh City atau Saigon City ini guys. Karena memang pemerintahnya sangat mempersiapkan diri kota ini menjadi salah satu destinasi wisata buat para turis dari berbagai negara. Berbeda dengan Jakarta yang nampaknya pemerintahnya kurang mempersiapkan Jakarta sebagai destinasi wisata ya. Paling hanya destinasi wisata lokal ya, makanya ada Taman Mini, ada Ancol gitu yang untuk destinasi internasional kurang dipikirkan. Nah ini kantor pos atau post office, kantor pos pusat lah kalau di Indonesia ya. Setiap orang pergi ke Ho Chi Minh juga pasti pergi ke kantor pos ini guys, karena ini bangunan sangat artistik. USB Adventure, tim USB Adventure sebagian sudah ada di dalam kantor pos, dan kantor posnya ini masih berfungsi guys. Nah, di sana ada gambar Ho Chi Minh, di mana-mana pasti ada gambar Ho Chi Minh ya. Kalau di Indonesia ada gambar presiden dan wakil presiden, di Vietnam itu wajib ada gambar Ho Chi Minh atau foto Ho Chi Minh terpampang di gedung-gedung. Nah, ini di kantor pos atau post office ini juga dijual barang-barang souvenir ya, khas Vietnam, yang harganya tentu lebih murah daripada dibeli di mall-mall atau di pusat perbelanjaan yang lain guys. Banyak sekali souvenir dijual di sini. Para turis biasanya membeli di sini guys karena harganya lebih miring. Mulai dari gantungan kunci ya, magnet di kulkas, sampai apa ya, patung khas petani Vietnam,
piringan Vietnam, ya peci Vietnam dan sebagainya. Ini guys, ini patung-patung petani Vietnam yang pakai peci. Ini tim USB Adventure salah satunya, ketinggalan dari teman, terpisah dari teman-temannya. Selain di lantai 1, di lantai 2 juga masih ada tempat penjualan souvenir di post office ini guys. Ya, ramai sekali turis yang datang ke sini membeli souvenir karena biasanya kalau kita melancong ke luar negeri nggak membawa souvenir itu belum lengkap atau nggak ada bukti kalau kita sudah ke negeri tersebut guys. Nah, ini penjajahnya pakai baju merah dengan bintang kuning khas Vietnam, kebanggaan orang Vietnam. Nih guys ya, barang-barang souvenir tersedia di sini di post office. Jadi kalau Anda ke Vietnam, ke Ho Chi Minh khususnya, beli souvenirnya di sini saja guys, lebih murah dibandingkan di tempat lain. Jangan di mall atau di bandara, bisa 2 kali lipat kalau di mall atau bandara guys. Tapi kalau duitnya banyak ya nggak apa-apa. Ya, patung-patung petani pakai caping khas Vietnam. Nah, kita keluar dari kantor pos atau post office guys. Kita hari sudah semakin petang menjelang maghrib. USB Adventure, tim USB Adventure sudah mulai pada kelelahan berjalan kaki. Sekarang naik bus mengelilingi beberapa atau melintasi beberapa ruas jalan di District 1 Ho Chi Minh City atau Saigon City guys. Ya, karena petang ini biasa ada sedikit macet di sana sini, tetapi tidak terlalu parah ya dibandingkan dengan Jakarta. Jadi ya paling beberapa menit saja karena lampu merah, kemudian jalan lagi. Dan sekali lagi guys, ini kesadaran masyarakatnya menjaga kebersihan kota ini yang perlu dicontoh ini. Kalau Jakarta pengen ke banyak turis asing berkunjung, masalah kebersihannya harus diperhatikan guys. Tuh guys, bangunan-bangunan warisan kolonial masih dipertahankan di sela-sela gedung modern pencakar langit. Dan masyarakat Ho Chi Minh ini nampak lebih santai, lebih santun dibandingkan masyarakat Hanoi di Vietnam Utara guys. USB Adventure pernah ke Hanoi di Vietnam Utara, kondisinya lebih semrawut dan masyarakatnya itu nampak kurang sabaran begitu. Tapi di Ho Chi Minh ini lebih santai, lebih santuy, lebih tenang, dan lebih kelihatan lebih beradab ya. Tapi saya tidak mau mengatakan bahwa orang Hanoi tidak beradab guys ya, mohon maaf, tapi memang Ho Chi Minh ini kelihatan lebih berbudaya gitu masyarakatnya itu guys. Lagi-lagi di berbagai tempat yang kita temui adalah bangunan-bangunan ikonik. Ini Hotel Continental, itu hotel warisan penjajah Prancis. Sekarang USB Adventure di jalan Nguyen Hue, Duong Nguyen Hue guys. Ini mau sedang mencari restoran halal untuk makan malam. Ini jalan Nguyen Hue, Dong Nguyen Hue, Duong Nguyen Hue. Ini apa namanya, bukan lagi ya, masih di Nguyen Hue guys, sorry, masih di Nguyen Hue, tapi ini tempatnya itu di dekat
City Hall ya. Ini busnya muter-muter ini guys. Nah itu City Hall. Sering juga disebut sebagai Independent Palace. Bendera Vietnam selalu berkibar di sana. Nih guys, nyaman, kotanya tenang, di tengah-tengah lalu lalang kendaraan, orang juga bisa berjalan santai, tidak menimbulkan kegaduhan, bunyi klakson dan sebagainya. Nah, ini lampu-lampu sudah mulai menyala, pertanda malam hari segera akan tiba di kota Ho Chi Minh. USB Adventure sedang mencari restoran yang layak untuk makan malam buat anggota USB Adventure yang hampir semuanya beragama Islam guys. Ini guys, susah sekali kita cari sampah di kota Ho Chi Minh ini guys. Bersih, gak ada orang buang puntung rokok sembarangan kayak di Indonesia. Jadi kita patut belajar pada orang Vietnam dari komunis, tetapi budaya kebersihan, ketertiban, kerapihannya dipelihara, sementara kebebasan berekspresi masyarakatnya juga dijamin, ya, sehingga masyarakatnya tidak merasa terkekang, tidak kaku, ya, jadi santuy guys. Kanan jalan Leloi dan sekarang kita lurus di jalan Nguyen Hue. Ini baru jalan Nguyen Hue atau Duong Nguyen Hue guys. Banyak taksi yang menunggu penumpang, banyak warga yang menyeberang jalan dengan santainya di kawasan ini. Memang agak susah mencari makan malam halal di Ho Chi Minh City ini guys, tapi kita lagi berusaha ini. Ya, maklum negara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha dan tidak beragama. Nah, sambil menunggu tiba di restoran, USB Adventure mengucapkan terima kasih atas perhatian USB Adventure Mania. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali dengan video-video USB Adventure selanjutnya di kota-kota yang berbeda, yang tidak kalah menariknya guys. Terima kasih. Wassalam.